회장님, 이게 제가 수년 전부터 말씀드렸던 저희 퀸즈 왕국의 진정한 팰리스가 될 복합 리조트 사업의 청사진입니다. 5성급 호텔 2개 동과 면세점, 외국인 전용 카지노, 아레나, 컨벤션 센터, 패밀리 워터파크. 그래서 얼마 된다고? 1조 7, 8, 9천억 정도. 해? 네 돈으로. 할아버지, 저는 퀸즈의 돈을 여기 넣자는 게 아닙니다. 우린 부지 확보만 하고 나머지 자금은 은성이 형 쪽에서 투자할 거니까요. 누구? 윤은성 대표요. 형 집에 들어오고부터 워낙 친해져가지고. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasni Nuraini dengan nomor mahasiswa A1011211245. Itu tadi merupakan cuplikan dari drama Korea yang berjudul Queen of Tears pada episode 5 menit ke-48:39 detik. Dalam cuplikan tersebut menampilkan adanya sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Hong Man-dae, ketua dari Queen's Group, Hong Soo-chol, CEO dari Queen's Mart, Baek Hyun-ho merupakan ketua tim hukum Queen's Group, dan masih ada beberapa orang lagi. Dalam pertemuan tersebut terjadi sebuah percakapan di mana Hong Soo-chol memberitahukan bahwa dia akan membangun sebuah komplek resort. Komplek resort tersebut terdiri dari 2 buah hotel bintang 5, pusat konvensi, kasino, toko bebas bea, dan taman air keluarga. Dana yang diperlukan dalam pembangunan komplek resort tersebut kisaran 700 hingga 900 miliar Korean won. Dan dana tersebut akan didapatkan melalui dana investasi oleh investor. Saya terinspirasi dari cuplikan tersebut untuk membuat sebuah kontrak di mana saya memposisikan diri sebagai pihak yang akan berinvestasi dalam pembangunan komplek resort tersebut. Judul kontrak tersebut adalah kontrak investasi untuk pembangunan komplek resort. Bagian pembukaan pada hari ini, Senin 21 Mei tahun 2024, bertempat di kota Seoul, Korea Selatan, telah disepakati dan ditandatangani kontrak di antara para pihak sebagai berikut. Bagian komparisi atau para pihak. Pihak yang pertama, Soo Chol-hong, 27 tahun, beralamat di Simyeol Sachikro, Isip Samgil, Jongno-gu, Seoul, 30174 Seoul, Korea. Dalam hal ini mewakili Queen's Mart dalam kapasitas dan jabatannya sebagai CEO, secara sah bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak developer. Pihak yang kedua yaitu Hasni Nuraini, 35 tahun, beralamat di Apart, Pegeiso, Sampeksago, Samgil, Jongno-gu, Seoul, 30174 Seoul, Korea. Dalam hal ini mewakili perusahaan Alpha Edge. Dalam kapasitas dan jabatannya sebagai direktur utama, secara sah bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak investor. Pihak developer dan pihak investor untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai pihak, dan secara bersama-sama disebut sebagai para pihak. Selanjutnya, pada bagian resital akan ada 3 poin yang akan saya sampaikan dalam kontrak ini, yaitu para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pihak investor memiliki modal sebesar 5 miliar Korean won untuk selanjutnya disebut sebagai dana investasi untuk pembangunan proyek komplek resort. 2. Bahwa pihak developer adalah pengelola dana investasi untuk pembangunan komplek resort yang menerima dana investasi dari pihak investor. 3. Pihak developer memerlukan dana investasi untuk pembangunan proyek komplek resort. Selanjutnya, bagian ruang lingkup yaitu berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak dengan ini bersepakat untuk membuat kontrak dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, yaitu ketentuan umum, klausula definisi yang berisi istilah-istilah yang digunakan dalam kontrak ini. 1. Developer yang selanjutnya disebut sebagai pihak developer adalah Tuan Soo Chol-hong, CEO dalam Queen's Mart. 2. Investor yang dalam kontrak ini selanjutnya disebut sebagai investor adalah pihak yang menyediakan dana investasi untuk mendukung pengembangan proyek komplek resort.
Tiga, komplek resort yang dalam kontrak ini selanjutnya disebut sebagai komplek resort adalah area atau lokasi yang akan dikembangkan menjadi resort dengan fasilitas yang terdiri dari hotel bintang 5, toko bebas bea, kasino, pusat konvensi, dan taman air keluarga. 4. Dana investasi yang dalam kontrak ini selanjutnya disebut sebagai dana investasi adalah merujuk pada jumlah 5 miliar Korean won yang disediakan oleh pihak investor untuk pembangunan komplek resort. Pasal 2, jangka waktu perjanjian. Ayat 1, jangka waktu kontrak yang disepakati para pihak adalah selama 2 tahun, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan 23 Mei 2026. Ini merupakan klausula transaksional. Pasal 3, dana investasi. Pihak investor melakukan investasi sebesar 5 miliar Korean won kepada pihak developer untuk dikelola dan dikembangkan dalam proyek pembangunan komplek resort. Ini juga masih merupakan klausula transaksional. Pasal 4 yaitu pembagian hasil. Dalam kontrak investasi untuk pembangunan komplek resort ini, para pihak sepakat di dalam hal pembagian hasil investasi adalah sebagai berikut. Nah, di dalam pasal 4 ini merupakan klausula spesifik. Pasal 5, affirmative covenant, yaitu hak dan kewajiban pihak investor. Ayat 1 memberikan dana investasi kepada pihak developer sebesar 5 Korean won. Ayat 2 menerima hasil keuntungan dan pengelolaan dana investasi sesuai dengan pasal 4 kontrak ini. Pasal 6 masih dalam affirmative covenant, yaitu hak dan kewajiban pihak developer. Ayat 1 menerima dana investasi dari pihak investor sebesar 5 miliar Korean won. 2. Memberikan bagian hasil keuntungan kepada pihak investor sesuai dengan pasal 4 kontrak ini. Ayat 3, pihak developer wajib memberikan laporan kemajuan proyek kepada pihak investor. Pasal 7, jadwal pembangunan. Pihak developer wajib menyusun jadwal yang jelas untuk tahapan pembangunan komplek resort dan menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal yang disepakati. Pasal 7 merupakan klausula spesifik. Pasal 8, larangan-larangan. Ayat 1, pihak developer tidak diperbolehkan menggunakan dana investasi untuk tujuan selain pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan komplek resort tanpa persetujuan tertulis dari pihak investor. Ayat 2, pihak developer tidak diperbolehkan mengalihkan dana investasi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak investor. Ayat 3, pihak investor tidak diperbolehkan menarik kembali dana investasi yang telah diberikan kecuali dalam keadaan tertentu yang telah disepakati secara tertulis oleh pihak developer. Pasal 9, larangan-larangan masuk dalam negative covenant. Pasal 9, prasyarat developer, yaitu ayat 1, pihak developer wajib memperoleh semua izin dan persetujuan yang diperlukan dari otoritas terkait termasuk perizinan konstruksi dan lingkungan. Ayat 2, pihak developer harus memenuhi persyaratan keuangan yang telah ditetapkan sebelum pemberian dana investasi oleh pihak investor, termasuk penyediaan jaminan keuangan untuk menyelesaikan proyek. Pasal 9 ini merupakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh pihak developer. Pasal 9 ini termasuk ke dalam condition of precedent. Pasal 10, Wan prestasi. Ayat 1, dalam hal salah satu pihak telah melanggar kewajibannya yang tercantum dalam perjanjian ini telah cukup bukti dan tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut bahwa pihak yang melanggar tersebut telah melakukan tindakan wan prestasi. Ayat 2, pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wan prestasi tersebut dalam ayat 1 di atas berhak meminta ganti rugi dari pihak yang melakukan wan prestasi tersebut di atas sejumlah kerugian yang dideritanya, kecuali dalam hal kerugian tersebut disebabkan karena adanya suatu keadaan memaksa. Pasal 10, wan prestasi masuk ke dalam klausula antisipatif. Pasal 11, perselisihan. Ayat 1, bila mana dalam pelaksanaan kontrak investasi ini terdapat perselisihan antara kedua belah pihak, baik dalam pelaksanaannya ataupun dalam penafsiran salah satu pasal, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah. Ayat 2, bila mana musyawarah dalam ayat 1 tidak mencapai suatu kemufakatan, maka para pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari kontrak ini akan diselesaikan pada pengadilan kota Seoul.
Pasal 11 masih masuk ke dalam klausula antisipatif. Bagian penutup, demikian kontrak ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dimaksudkan sebagai alat bukti yang sah bagi para pihak. Itu merupakan pernyataan kontrak sebagai alat bukti. Kontrak ini berlaku sejak tanggal 21 Mei 2024 seperti yang telah disebut dalam kontrak ini, yaitu mulai berlakunya kontrak. Tempat dan tanggal kontrak ditandatangani Seoul 21 Mei 2024, pihak developer Su Chol Hong, pihak investor Hasti Nuraini. Dan di akhir adanya tanda tangan para saksi. Itu tadi merupakan kontrak investasi untuk pembangunan komplek resort yang terinspirasi dari drama Queen of Tears untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktek perancangan kontrak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.